Jadi filsafat itu sesuatu yang bukan yang lain, yang kayak ilmu dewa itu. Mencari kebenarannya gitu. Bukan ya itu memang ada yang selevel itu ya. Tetapi filsafat praktis sehari-hari itu sebenarnya adalah ketika kita berpikir kritis ya tentang beyond, di balik itu tuh apa sebenarnya. Kenapa kita harus melakukan ini? Pertanyaan mengapa? Pertanyaan ini sebenarnya apa? Itu sebenarnya pertanyaan filosofis. Dan itu perlu sebenarnya ditumbuhkan ya dari kecil ya. Jadi anak itu melakukan sesuatu atau tidak melakukan sesuatu itu ngerti alasannya. Nah, mengerti alasan itu sebenarnya sudah membantu kita untuk belajar filsafat sebenarnya. Sudah berfilsafat di situ. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Jumpa kembali di channel YouTube saya, Vera Budiarsa Arif. Pagi hari yang berbahagia ini, walaupun tadi malam untuk kota Pontianak udah terasa ya pengaruh asap. Jadi kami ini di kota Pontianak, untungnya waktu yang lalu ya, waktu kita sama-sama sak dunia kena COVID, asap tuh nggak ada. Kebayang kalau enggak orang Pontianak harus maskernya harus 2 lapis, menghindari COVID sama menghindari asap. Jadi Allah itu adil lah. Nah sekarang COVID alhamdulillah udah enggak, asapnya nih yang mulai lagi nih. Tapi mudah-mudahan kita berdoa ini enggak akan berlanjut. Apakah nanti dengan turunnya hujan atau teman-teman kita yang Manggala Agni dan sebagainya bisa mencegah terjadinya kebakaran yang meluas. Tapi dalam video ini kita tidak bicara tentang itu. Kami khususnya teman-teman yang tergabung di pusat mata kuliah wajib kurikulum perlu bersyukur karena di agenda kegiatan kami di 2024 ini, tepatnya kemarin ya hari Kamis tanggal 25 Juli 2024, kami mengadakan semacam fokus group discussion atau FGD tentang penguatan mata kuliah wajib kurikulum di perguruan tinggi, dilanjutkan dengan workshop terkait dengan pembelajaran berbasis project based learning istilahnya. Nah, tamu kami ini luar biasa. Ada di samping saya Bapak Dr. Arkom Kuswandono. Selamat datang Pak di Pontianak. Walaupun ini hari kedua ya, ini menjelang di sela-sela ini saya curi waktu beliau atau ambil waktu beliau sambil menunggu kepulangan ke Jogja. Kemarin datang dari Medan ya, dari Medan langsung sini, luar biasa nih. Terima kasih benar nih bisa hadir di sini. Nah, kesempatan ini saya manfaatkan benar terkait dengan kebetulan beliau di UGM di Fakultas Filsafat, dan kemarin dibacakan oleh Pak Bakran kurikulum vitae-nya tuh linear benar ya, dari S1, S2 dan ini. Nah, kebetulan saya kenalnya filsafat itu Pak, itu waktu ngambil S3. Jadi baru dapat falsafah sains istilah itunya atau ilmu filsafat di S3 di IPB waktu itu. Dan di UNS juga ada ilmu filsafat, tapi dia langsung digabung dengan metodologi penelitian. Ada beberapa yang masih saya ingat, yang saya ingin tanyakan atau minta pencerahan dari Pak Arkom. Sebenarnya apa yang membedakan antara filsafat atau seorang filsuf itu misalnya dengan pemahaman agama gitu ya? Apakah ada garis yang jelas gitu antara ini? Mohon pencerahannya Pak Arkom. Ya, terima kasih Mbak Vera atas undangannya ya di forum ini ya. Antara filsafat dan agama ya gitu ya. Seringkali orang memang mempertanyakan itu ya. Bahkan ada yang mempertanyakan apakah dari segi agama orang boleh berfilsafat, gitu kan. Iya. Jadi sebenarnya filsafat dan agama ini sama-sama sarana ya orang untuk menemukan kebenaran. Kalau mau lebih lengkap lagi ada agama, ada filsafat, ada sains ya, atau ilmu pengetahuan. Ada ilmu pengetahuan. Semuanya sama-sama ingin mencari kebenaran ya. Tapi dengan cara, metode dan sumber yang berbeda-beda gitu kan. Kalau agama itu mencari kebenaran tapi sumber utamanya dari wahyu.
kitab suci. Kitab suci. Gitu kan. Sedangkan filsafat itu mencari kebenaran sumbernya dari akal ya, dengan perenungan ya, melihat fenomena, realitas manusia, realitas alam dan sebagainya begitu. Sedangkan sains ya itu juga pakai rasional dan empirik ya, mengamati alam, ingin mengungkap alam ya, memahami alam ya, bahkan kemudian merekayasa alam ya. Jadi sebenarnya sama-sama ya, mereka itu tiga hal yang sarana manusia untuk menemukan kebenaran. Nah, kalau tadi antara filsafat dan agama, ini jauh-jauh hari sebenarnya Ibnu Sina, Ibnu Rus, ya, Al-Farabi dan sebagainya itu mengatakan filsafat dan agama itu bukan hal yang bertentangan satu dengan yang lain ya. Tapi justru saling melengkapi, saling mengisi. Beliau mengatakan memahami agama itu butuh filsafat ya. Karena apa? Agama itu firman Tuhan, firman Allah ya, yang itu nggak mudah kadang-kadang dipahami. Ada beberapa yang langsung bisa baca, langsung paham ya. Tapi dalam banyak hal itu butuh perenungan ya. Nah, maka filsafat membantu sebenarnya memahami agama itu gitu kan. Sebaliknya ketika orang berfilsafat juga jangan sampai meninggalkan agama. Gitu kan? Menarik. Karena ketika orang berfilsafat meninggalkan agama, khawatir nanti dia mengagungkan akalnya, menganggap sesuatu yang benar itu yang sesuai dengan pemikirannya, yang sesuai dengan kemampuan akalnya. Padahal kemampuan akal itu kan terbatas ya. Jadi agama pun, filsafat pun juga harus didampingi oleh agama ya, tapi juga beragama pun membutuhkan filsafat supaya apa, ketika kita memahami agama itu ya tidak hanya di permukaan ya, lebih mendalam ya. Jadi lebih mendalam, karena filsafat itu kan ciri khasnya berpikir kritis, komprehensif, ya, mendalam kan itu kan. Kalau memahami agama sepotong-sepotong ya, misalnya tidak komprehensif juga ada bahayanya kan. Satu ayat dipahami sepotong tidak terkait dengan ayat yang lain ya, bisa juga ada hal yang bisa negatif juga dampaknya ya. Tetapi juga filsafat dibutuhkan untuk membantu ya, memahami agama itu juga secara komprehensif ya, mendalam, sampai juga mengerti tentang hakikat agama itu sesungguhnya apa. Gitu. Nah, lebih kurang seperti itulah kira-kira. Nah, dari penjelasan tadi yang Vera tangkap ya, jadi ternyata kalau sekarang kan orang membagi ya, sains itu dibagi dua ya, ada sishum, soshum sama saintek. Jadi dari perenungan filsafat itu bisa dua-duanya ya, tidak hanya soshum ya. Oh, saintek juga bisa. Jadi kalau di filsafat itu kan sebenarnya kan ilmu itu tidak di kotak-kotak serigid itu ya. Artinya bahwa sebenarnya antar ilmu itu juga ada relasi satu dengan yang lain ya. Bahwa ilmu itu ya luas ya, tidak hanya ilmu eksak, tidak hanya ilmu soshum ya, tidak hanya ilmu kesehatan atau ilmu astronomi maksudnya agronomi dan sebagainya ya. Ini kan ada 4 ya bidang itu katalah begitu ya. Nah, ini semua itu ilmu sebenarnya kan dengan. Nah, hanya kemampuan manusia kan tidak mungkin memahami ilmu secara keseluruhan ya. Maka spesialisasi dalam ilmu itu terjadi ya sesungguhnya karena keterbatasan manusia yang tidak mungkin menguasai keseluruhannya ya, dia hanya menguasai sebagian ilmu saja. Nah, semakin kadang-kadang juga ilmu yang sudah dispesialisasi itu pun juga masih dianggap terlalu luas ya. Ada subspesialisasi lagi itu kan, ada sub lagi dan seterusnya itu. Ini juga menunjukkan bagaimana keluasan ilmu itu sebenarnya ya. Tetapi filsafat mencoba tidak melihat ilmu secara spesifik itu, tetapi juga melihat ilmu secara general ya. Maka ada namanya filsafat ilmu. Filsafat ilmu itu tidak melihat ilmu dalam konteks yang parsial tadi ya, tetapi melihat ilmu dalam konteks yang general katalah. Untuk memahami sebenarnya ilmu itu, sumber ilmu itu dari mana, ukuran kebenaran itu sebenarnya apa, sebagainya itu antara yang dikasih di dalam filsafat ya. Seperti itu kira-kira ya. Jadi dengan demikian
ini kita ngambil contoh ya, bukan apa ini ya. Jadi kalau di UGM itu untuk ini udah berdiri jadi fakultas sendiri. Jadi fakultas sendiri. Sejak awal itu. Iya, sejak bukan awal. pecahan dari kayak kami kan dulu namanya pertanian, lalu jadi dari dua fakultas, ada dua jurusan, pertanian sendiri sama kehutanan. Lalu lebih kurang 20 tahun yang lalu, tahun 2000 bisa jadi fakultas pertanian, fakultas kehutanan. Kalau di UGM iya, ya kalau sejarah lebih panjang lagi ya memang dulu itu ada namanya filsafat, pedagogi ya dan psikologi ya, itu jadi satu ya. Lalu kemudian UGM menempatkan diri untuk tidak bicara masalah pendidikan, mengkaji pendidikan ya, maka kemudian yang pendidikan pedagogi itu jadi sekarang UNJ itu. Jadi UNJ ini sebenarnya ya anak kandungnya dari UGM. Anak kandung UGM. Yang lebih concern pada pendidikan. Gitu. Meskipun dulu kan IKIP ya. Iya, dulu IKIP. Ini kemudian yang UGM-nya bicara yang tidak ke pendidikannya, yang lebih ke ilmu umumnya. Ya, lalu kemudian filsafat di situ menjadi fakultas ya tersendiri ya. Bukan jurusan dari fakultas yang lain. Lalu di bawahnya dibagi apa lagi di fakultas itu? Di bawahnya jurusan atau prodi langsung? Di bawahnya itu sebenarnya prodi hanya ada 3 ya, prodi filsafat S1, S2, S3. Oh gitu. Jadi lebih vertikal, tidak horizontal ya. Horizontal. Ya. Tetapi di dalam filsafat sendiri itu ada departemen ya. Departemen Barat, Departemen Timur, Departemen Islam, Filsafat Islam, adalah gitu. Tetapi juga ada fokus studi lagi, yaitu filsafat religi dan budaya, filsafat agama dan budaya, kemudian filsafat ilmu dan teknologi, filsafat sosial politik dan etika terapan. Jadi itu ininya ya, fokusnya. Tapi bukan prodi, hanya fokus ini aja. Fokus studinya aja. Gitu. Yang terakhir, di awal tadi kan Vera bilang, kami yang bukan dari awal, dari S1 belajar tentang filsafat, kok ketemunya tuh langsung di S3. Apakah dari segi pemikirannya, kurikulum itu untuk belajar filsafat tuh perlu tahap kematangan atau apa? Nah, di satu sisi kan ada S1-nya di situ kan, ilmu filsafat. Jadi di mana pertimbangannya kok kami baru ketemu di situ gitu, di S3. Iya. Jadi ya kita lihat cara pandangnya ya. Kalau filsafat dalam arti yang sudah mendalam ya memang itu butuh bahkan S2, S3 ya. Kalau kita bicara filsafat dalam arti yang mendalam ya. Tetapi tidak semua filsafat itu yang berat-berat seperti itu. Filsafat itu satu pemikiran yang kritis, kontemplatif, yang mendalam. Itu sebenarnya ya sejak usia dini pun orang perlu berfilsafat sebenarnya. Jadi anak-anak sudah mulai sebenarnya itu perlu ya diajari untuk berpikir kritis gitu kan. Misalnya ya orang tidak boleh membuang sampah. Itu tidak hanya mengatakan Dek buang sampah di situ ya. Tetapi pendekatan filsafat akan bertanya, kenapa harus membuang sampah di tempat sampah? Ini kan sebenarnya kan berpikir kritis kan, sehingga mereka mengerti kenapa sih saya harus membuang sampah di tempat sampah. Oh karena kalau tidak di tempat sampah nanti juga akan mengganggu kesehatan, bahkan juga kalau di jalan jadi banjir dan sebagainya. Nah ini sejak kecil pun sebenarnya orang sudah perlu diajari filsafat. Oh itu sudah filsafat? Itu sudah filsafat. Jadi filsafat itu sesuatu yang bukan yang lain, yang kayak ilmu dewa itu. Mencari kebenarannya gitu. Bukan ya itu memang ada yang selevel itu ya. Tetapi filsafat praktis sehari-hari itu sebenarnya adalah ketika kita berpikir kritis ya tentang beyond, di balik itu tuh apa sebenarnya. Kenapa kita harus melakukan ini? Pertanyaan mengapa? Pertanyaan ini sebenarnya apa? Itu sebenarnya pertanyaan filosofis. Dan itu perlu sebenarnya ditumbuhkan ya dari kecil ya. Jadi anak itu melakukan sesuatu atau tidak melakukan sesuatu itu ngerti alasannya. Nah, mengerti alasan itu sebenarnya sudah membantu kita untuk belajar filsafat sebenarnya. Sudah berfilsafat di situ. Sorry tadi ada yang kelupaan. Tapi ini pertanyaannya boleh tidak dianggap lah ya. Jadi saya sempat waktu itu ya, waktu mulai belajar itu di sekitar tahun berapa ya? 2000 S3 itu 2001 masuk di IPB. Nah itu sampai berpikir gitu kan, ada menyinggung agama ya.
boleh enggak atau pemikiran simpulan pribadi nih bahwa di dalam 5 cabang kalau anak-anak yang belajar di madrasah mulai dari ibtidaiyah, sanawiyah, aliyah itu kan agamanya kan dibagi 5. Salah satu namanya tuh fikih Islam. Apakah fikih Islam tuh bisa disamaratakan dengan filsafatnya agama gitu? Ya, saya kira berbeda ya. Oh, berbeda. Beda. Kalau fikih kan lebih banyak bicara masalah hukum ya. Dan kadang sifat hukum kan lebih pada eksak ya, pasti ya, halal, haram, sunnah, wajib, makruh, mubah dan sebagainya itu fikih lebih banyak bicara ke sana. Sedang filsafat itu mungkin kalau mau dicari kedekatannya lebih ke tasawuf ya. Meskipun nggak bisa disamakan ya, tetapi artinya bahwa filsafat itu bertanya tentang mengapanya kita berfikih. Jadi misalnya ya, kenapa sih dalam fikih diajari kita untuk sholat ya, aqimis sholah ya. Nah, filsafat membantu kenapa sih harus sholat ya, gitu kan. Sehingga ketika orang sholat mengerti alasan kenapa sholat, mereka bersolatnya akan lebih dalam lagi. Oh, memang manusia itu ya butuh ada zat yang dia bisa menghambakan dirinya, tempat bergantung ya, tempat meminta ya dan sebagainya itu kan. Jadi sholat tidak hanya sekedar melaksanakan kaidah fikihnya, melaksanakan syariah saja itu kan. Jadi filsafat membantu untuk memahami itu ya. Misalnya kenapa kok harus berjamaah sholatnya? Mungkin kalau pakai fikih, udahlah nggak usah nanya macam-macam, yang penting jamaah udah pahalanya banyak 27 kali itu kan. Nah, filsafat mencoba untuk menanyakan itu. Apa sih manfaatnya ya kalau misalnya kita sholat jamaah? Oh, ternyata kita jadi kenal tetangga ini. Oh, ada yang sakit, ada yang baru naik kelas, ada yang naik jabatan. Jadi ada yang sedang kesusahan. Nah, dengan berjamaah itu akhirnya umat Islam jadi saling mengenal satu dengan yang lain ya. Terbangun komunikasi yang baik, silaturahmi. Oh, itu toh maksudnya kenapa kalau kita harus berjamaah. Nah, itu dibantu oleh filsafat. Jadi filsafat membantu untuk memahami agama, termasuk memahami tentang fikih, tentang tarikh ya, bahkan mungkin tentang Al-Quran itu sendiri ya. Tadi kan ayat-ayat Al-Quran kadang-kadang butuh perenungan ya yang mendalam begitu. Nah, filsafat membantu memahami itu. Nah, gitulah kira-kira. Alhamdulillah. Terima kasih Pak. Ya, sama-sama. Jadi mudah-mudahan ya ada manfaatnya dari ngobrol-ngobrol santai ini habis sarapan tadi sambil nunggu teman-teman yang lain. Dan sekiranya ada manfaat, silahkan mudah-mudahan menambah nilai tambah ke pemahaman kita. Tapi sekiranya dalam pembicaraan kami ada kekeliruan, kami mohon maaf karena tentu keterbatasan dari yang kami ketahui lah. Terima kasih, sampai jumpa dalam video-video berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.